siapakah penemu radio? Apa? Marconi. Terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Ada lagi. Ya, ada lagi. Yang kedua, siapakah tokoh penemu yang disebut sebagai bapak komputer? Ah, itu Indonesia, boleh Indonesia. Ya, betul, tepuk tangan untuk Indonesia. Ya, ya, yang sebelah sini boleh, yang sebelah sini gantian ya. Siapakah penemu televisi? Siapakah penemu televisi? Itu Pak, itu Pak. Ya, boleh, ayo maju Pak. Coba jawab dulu. Jangan dipakai. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Berkenaan dengan penemuan-penemuan yang tadi sudah disebutkan, apa dampak positifnya bagi dunia pendidikan? Apa dampak positifnya bagi dunia pendidikan? Tapi boleh. Memudahkan untuk belajar ya, atau mendapatkan informasi tentang ilmu pengetahuan ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih Bu Sofi. Berkenaan dengan kami yang sampaikan tadi, hari ini adalah hari kesaktian Pancasila. Ya, hari ini adalah hari kesaktian Pancasila. Informasi apa yang kalian dapatkan tentang hari kesaktian Pancasila dari televisi semalam? Siapa yang berani bercerita di depan? Informasi apa yang kalian dapatkan dari televisi semalam tentang hari kesaktian Pancasila? Ada yang berani? Dan dapat mengetahui perjuangan para jenderal Indonesia melawan musuh. Melawan musuh boleh ya. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Masnya sudah berani. Ya, sedikit informasi yang semalam ini disebut Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 30 September tahun 1965. Para gerombolan atau sebagian kecil tentara yang memiliki paham komunis, tahu artinya komunis? Apa komunis? Komunis adalah orang-orang yang memiliki paham tidak percaya dengan adanya Tuhan, tidak percaya dengan adanya agama. Nah, para gerombolan atau sebagian tentara komunis ini ingin merebut kekuasaan Indonesia dengan cara menculik 7 jenderal dan menyembunyikan Presiden Soekarno. Nah, 7 jenderal tadi disiksa, dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur yang dinamakan lubang buaya, ya, yang dinamakan lubang buaya. Di situ dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kekuatan Tuhan, tidak lama, hanya membutuhkan waktu 6 jam. Pada pukul 6 pagi pemberontakan itu sudah dapat diketahui. Ya, pemberontakan itu sudah dapat diketahui dan dapat dibongkar. Akhirnya ditemukan lokasi atau tempat pembunuhan 7 jenderal yang terlibat dalam insiden G30 SPKI. Nah, itu sedikit ringkas cerita. Makanya kenapa hari ini disebut Hari Kesaktian Pancasila, karena orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tetap akan kalah dengan adanya Tuhan. Tuhan adalah yang utama. Nah, sebelum dilanjutkan, minggu kemarin Bu Sofi sudah menyampaikan yel-yel, ya,
Bu Sofi kemarin sudah menyampaikan, jadi coba Pak Adi ulang kembali, masih ingat tidak minggu kemarin? Siapa kita? Nah itu tadi masih ingat. Coba yang lainnya didengarkan sekali lagi. Siapa kita? Siapa kita? Nah, jangan hanya siapa kita belajar Pancasila, tapi Pancasila hanya bisa dihafal dan hanya bisa dipikir saja, tapi tidak bisa memaknai apa arti Pancasila. Yang paling utama adalah apa? Tindakan kalian memenuhi makna-makna Pancasila. Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Setiap manusia, setiap orang yang ada di Indonesia itu mempunyai hak memeluk agama yang dia percaya dan menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi larangannya. Ya, menjauhi larangannya. Contohnya melaksanakan ibadah. Yang kedua tidak mencuri. Nah, yang ini Pak Andi mau sampaikan. Pak Andi masih banyak melihat anak-anak yang mau memiliki haknya temannya. Pensili kontoi dipandang ya. Nah, apakah pantas disebut pemuda Pancasila? Yang masih memandang pensilnya temannya itu apakah pantas disebut pemuda Pancasila? Nah, yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus punya empati, rasa ikut merasakan penderitaan orang lain. Kalau ada temannya yang sakit dijenguk, ada temannya yang jatuh dijenguk. Tapi kenyataannya apa? Masih banyak anak-anak SD Bularukum 1 yang dengan sengaja merendahkan dan menghina temannya. Apakah ada di sini yang menghina temannya? Apakah ada di sini yang menghina temannya dan mengolok-olok temannya? Ya, dengan sengaja menyuruh temannya, mengajak temannya menghina bapaknya sendiri. Dengan sengaja mengajak temannya menghina ibunya sendiri. Dengan kamu memanggil atau mengolok-olok nama orang tua temanmu, kamu dengan sengaja mengajak temanmu untuk mengolok-olok nama bapak dan ibumu. Apakah serendah itu nama bapak dan ibumu? Yang pagi-pagi sudah bekerja cari nafkah untuk beli baju, untuk kasih makan, dadak nang sekolah digawe ilo-iloan. Ya, apakah itu juga pantas disebut pemuda Pancasila? Nah, yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita tidak boleh membedakan agama, suku, warna kulit, ras, ya, untuk bersatu. Tapi kenyataannya apa? Ada temannya yang kulitnya agak hitam di Teluk Ambon. Ambon. Apakah pantas itu? Nah, Pak Andi lihat televisi minggu kemarin di daerah Ngagel hanya berbeda sekolah, bukan berbeda suku loh. Kodok sama-sama orang Surabayanya, hanya berbeda sekolah, tawuran. Apakah itu yang disebut persatuan Indonesia? Nah, kemarin muridnya Pak Andi bertengkar dengan muridnya Bu Ani, padahal satu sekolah Bularukum 1. Begitu dipanggil Bu Ani, alasan, aduh keluar. Apakah itu disebut pemuda Pancasila? Nah, jangan hanya ngomong saja, belajar pemuda Pancasila, tapi tingkah lakunya masih belum Pancasila. Ya, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, jadi setiap ada masalah, seandainya kamu ada masalah dengan temannya, dimusyawarakan, ada ibu guru, ada bapak guru, jangan hanya langsung pukul-pukul saja. Dimusyawarakan bagaimana baiknya, diceritakan. Ya, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian di sini tidak peduli kalian miskin, tidak peduli kalian kaya, tidak peduli anaknya tukang beca, anaknya polisi. Hak kalian di sini sama. Apa haknya? Mendapatkan pendidikan. Ya. Belajar dengan nyaman. Ya. Belajar dengan nyaman. Kalau masih banyak temannya yang terlambat, apakah belajar kalian nyaman? Ya, kewajibannya juga sama. Apa kewajibannya? Sekolah datang tepat waktu. Ya, selalu mematuhi peraturan. Sekolah kalau sepatunya pakai kaos kaki. Kalau di sekolah ya sepatunya dipakai dan dilepas. Itu. Kalau kalian masih mengganggu jalannya pelajaran, apakah itu disebut pemuda Pancasila? Nah, yang paling diingatkan satu, jangan hanya pemuda Pancasila hanya di bibir, jangan hanya hafal tentang Pancasila, tapi lakukan makna dari Pancasila itu sendiri. Hilangkan yang namanya bandang pensili koncoi. Hilangkan yang namanya menghina temannya, merendahkan temannya dengan sengaja. Ya. Nah, terakhir, Pak Andi ulangi lagi. Siapa kita? Siapa kita? Pak Andi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.